Terima kasih Anda kembali bersama kami dan sudah hadir juga di studio Bapak Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak Ruhut. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semua penonton setia Berita Satu. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita, pemirsa, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Permintaan Jaksa Agung untuk meminta tambahan anggaran sebesar 310 miliar rupiah menuai tanggapan beragam anggota Komisi 3 DPR. Sebagian besar menyatakan permintaan tersebut seharusnya dibarengi prestasi kinerja Korps Adiaksa. Seperti apa sesungguhnya anggaran Kejaksaan Agung dan bagaimana pula catatan kinerja Kejaksaan Agung yang menjadi sorotan publik? Rekan saya Ani Rahmi akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Ani. Ya, baik Valerina Daniel. Seperti sudah disebutkan oleh Vale tadi bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo meminta tambahan anggaran melalui Komisi 3 DPR. Anggaran ini nantinya akan ada di APBNP 2016. Nah, menurutnya anggaran yang diterima oleh Kejaksaan Agung saat ini belum mencukupi untuk penanganan perkara, baik perkara pidana umum, pidana khusus, dan juga perdata. Meski angka yang diminta sebetulnya relatif tidak terlalu besar, namun permintaan tambahan anggaran di saat pemerintah melakukan efisiensi di berbagai lini tentu saja menimbulkan kontroversi. Kita lihat lebih dalam lagi sebetulnya seberapa besar anggaran yang diterima oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2016 di APBN. Ada total anggaran sebanyak 4,5 triliun rupiah yang dialokasikan untuk Kejaksaan Agung. Angka 4,5 triliun rupiah ini sebetulnya dipotong lagi karena mengacu pada instruksi Presiden atau Inpres tentang penghematan. Anggaran ini dipotong sekitar 162 miliar rupiah. Artinya dana yang tersisa untuk Kejaksaan Agung ada sekitar 4,39 atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Dari dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai operasional sebesar 3 triliun rupiah, lalu belanja barang operasional 557 miliar rupiah, dan belanja barang non-operasional sebesar 1 triliun rupiah. Nah, jumlah dana-dana ini dinilai tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan kejaksaan, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah, sehingga Kejaksaan Agung mengalami kekurangan anggaran operasional di sejumlah unit-unit kerjanya. Karenanya dalam raker Komisi 3 DPR yang berlangsung kemarin, Kejaksaan Agung mengusulkan adanya penambahan anggaran sebesar 310 miliar rupiah untuk APBNP 2016 nanti. Kita lihat bagaimana sebetulnya kinerja Kejaksaan Agung, dan ternyata kinerjanya tidak terlalu baik karena pada tahun 2015 lalu Kemenpan RB memberikan rapor merah pada Kejaksaan Agung karena kinerjanya yang buruk sepanjang tahun 2015. Rapor merah ini dijawantakan atau diwujudkan dalam laporan evaluasi kinerja kementerian atau lembaga dan juga pemerintah provinsi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, kinerja institusi Kejaksaan Agung berada di posisi terbawah atau berada di posisi ke-86 dari 86 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Nilainya adalah 50,02 dengan skala 0 sampai 100. Artinya memang kinerjanya cukup dipertanyakan di sini. Selain itu juga ada beberapa catatan kinerja buruk dari Kejaksaan Agung. Seperti misalnya Kejaksaan Agung memiliki piutang sebesar 13 triliun rupiah yang belum ditagih. Uang tersebut merupakan uang pengganti terkait perkara korupsi sesuai putusan pengadilan. Berikutnya adalah kita lihat catatan lainnya. Satuan Tugas Khusus Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau disebut sebagai Satgasus Tipikor dinilai tidak maksimal dan juga tumpang tindih dengan kerja penyidik di pidana khusus atau Pitsus. Nah, Satgasus Tipikor ini beranggotakan sebanyak 100 jaksa yang pernah bertugas di KPK dan memang sengaja dibuat untuk memperkuat kinerja jajaran Pitsus, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar dan juga kasus-kasus yang lama mangkrak di Kejaksaan Agung. Sayangnya kinerjanya dianggap tidak maksimal. Lalu kita lihat catatan kinerja buruk lainnya dari Kejaksaan Agung, adanya kriminalisasi terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Maluku, Jaksa Cuk Suryo Sumpeno. Lalu kita lihat berikutnya adanya pengisian jabatan strategis di jajaran kejaksaan yang tidak transparan dan tanpa melalui lelang jabatan.
Dan yang menarik adalah temuan dari ICW pada tahun 2015 lalu, di mana ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi baik di kepolisian, Kejaksaan Agung dan juga KPK untuk periode 2010 hingga tahun 2015. Mengapa? Karena ICW menemukan pada tahun 2010 hingga tahun 2014 ada 2.433 kasus yang tertunggak, artinya tidak diselesaikan. Dan kasus-kasus ini menimbulkan potensi kerugian bagi negara sebesar 29,3 triliun rupiah yang juga ditangani oleh 3 lembaga, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK. Yang terbanyak adalah ada di tangan Kejaksaan Agung sebanyak 857 kasus dengan kerugian negara sekitar 7,7 triliun rupiah. Kita lihat lebih dalam temuan dari ICW pada tahun 2015 lalu. Ada beberapa kejaksaan tinggi yang menunggak kasus korupsi. Sebetulnya ada 10 kejaksaan tinggi, namun kita akan lihat 5 di antaranya. Yang tertinggi adalah di Jawa Timur, sebanyak 64 kasus sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 269,1 miliar rupiah. Yang kedua di Sulawesi Selatan ada 56 kasus yang tertunggak dengan kerugian negara 97,1 miliar rupiah. Yang ketiga ada di Sumatera Utara, 51 kasus dengan kerugian negara 1,2 miliar rupiah. Dan yang keempat ada di Jawa Barat dengan 46 kasus dengan kerugian negara 325,5 miliar rupiah. Lalu di Riau yang di posisi kelima ada 45 kasus dengan kerugian negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya dengan kinerja seperti ini, apakah layak Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran di saat pemerintah melakukan efisiensi di berbagai lini? Kembali ke studio bersama Valerina Daniel. Baik, terima kasih Ani atas pemaparan yang baik. Saya ke Pak Ruhut. Pak Ruhut, itu kalau kita lihat dari pemaparan tadi memang terlihat sekali bahwa kinerjanya masih banyak catatan. Dan itu juga yang disuarakan oleh DPR kemarin. Apakah menurut Anda memang juga seperti itu? Saat ini belum tepat untuk menambahkan biaya anggaran buat Kejagung? Jadi memang kami terima kasih dengan Litbang Berita 1 dan para pengamat, sahabat-sahabat saya. Itu kemarin semua kita perdebatkan, ya. Tapi paling tidak kita juga berterima kasih mitra kami Jaksa Agung dapat memahaminya. Walaupun dengan tantangan tadi sudah diuraikan semua, apabila pengurangan anggaran ini, tapi setelah mereka breakdown akhirnya mereka mengatakan kami masih perlu sekitar 310 lagi. Tapi ini kan kita tahu bukan hanya di Kejaksaan Agung, di semua. Ya, karena memang Bapak Presiden kita terima kasih dengan Pak Jokowi, beliau melakukan pengetatan ini, evaluasi ini karena pencegahan. Kita tahu banyak katakanlah kebocoran-kebocoran, ya, supaya ini tidak terjadi. Dan di Komisi 3 kemarin kawan-kawan dipimpin oleh Pak Benny Kaharman tegas mengatakan tolong harus transparan, terbuka, ya. Kalau memang dana itu digunakan, karena kita juga harus jelas dari mana dana itu masuk. Kan ada juga katanya nanti kemarin disinggung akan ada masuk dari eksekusi Yayasan Pak Harto, ya, dan lain sebagainya. Tapi terbuka, ya, jangan nggak jelas gitu. Hal-hal seperti ini karena kita memang sama-sama mengetahui, apalagi di daerah-daerah, ya, di kabupaten kota, para kejari-kejari ini jadi momok, ya, bagi bupati wali kota yang kadang-kadang mereka juga ini kami juga mengkritisi mitra kami, tolonglah kenapa yang namanya KPK, Shift KPK karena kinerja mereka. Padahal di KPK itu juga kan ada mitra kami lainnya, polisi ada, kejaksaan ada. Tapi dua alat bukti untuk menjadikan seseorang tersangka itu jangan main-main. Karena sudah menjadi rahasia umum apabila ditangani Kejari, Kejati, bahkan Kejaksaan Agung sudah rame ya di berita dan lain sebagainya. Buntutnya hilang tanpa pesan itu kasus-kasus. Jangan ada itu lagi. Kalau itu memang saya rasa nggak ada masalah bagi kita. Karena kita tahu, apalagi kemarin memang diprioritaskan, kita mengerti juga. Ya, kami remunerasi siapapun mitra kami kepingin tingkatkan. Apalagi kami juga terharu mendengar kemarin sandang Pak Pan, ya, mereka sebagian kos dan lain sebagainya nggak ada rumahnya. Kami mengerti itu. Ya. Tapi tolonglah kinerjanya ditingkatkan. Jadi menurut anggota DPR itu harus ditingkatkan dulu kinerja, baru kemudian akan diberikan hadiah atau imbalan serupa misalnya penambahan anggaran seperti itu. Kemarin kami akhirnya ya kita mengerti ya, apalagi sekarang harus bergerak, apalagi seperti dikatakan abang-abang kita tadi pengamat ya biar jangan sampai tertunggak juga ini perkara-perkara ya, jadi tidak ada salahnya, tapi paling tidak kan mestinya biar ada eye catchingnya ya, apa itu leg spesialisnya, korupsi ya, terorisme, apalagi narkoba.
Nah, ini juga kadang-kadang kalau memang ya contohnya eksekusi mati, kita bisa bayangkan menurut Pak Budi Waseso ya ada tertunda sekitar 100 lebih, tapi ada 7 bulan sudah inkrah. Kalau ini dilakukan, gelombang ketiga ini segera, karena kan saya mengerti lah, Jaksa Agung kita ini orang baik ya, mungkin kaitan dengan eksekusi mati ini masalah nyawa orang. Tapi kalau masalah narkoba ini, walaupun PK ya, yang sudah inkrah ini udah kayak film Rambo. Ya, narkoba sudah sampai kemana-mana. Tapi para bandar itu masih cari celah hukum dengan para pengacaranya. Tolonglah ini jangan. Baik, saya ke Pak Barita. Ini kalau misalnya dari komentarnya Pak Ruhut memang tergambar sekali bahwa ada keberatan dalam pemberian tambahan anggaran. Kalau menurut Anda ini sebenarnya masih ada tidak sih untuk kita bisa memahami peningkatan atau permintaan anggaran ini? Ya, saya lihat tadi dengar Pak Ruhut sangat responsif ya. Jadi artinya dalam rangka evaluasi kritik itu sangat wajar dan dengan semangat peningkatan kinerja di semua kelembagaan. Hanya saya perlu mencatat satu. Tadi disampaikan Pak Ucok Kadafi anggaran penanganan perkara itu sama, tapi juga dilihat kuantitasnya. Jadi dalam penanganan pidana khusus korupsi misalnya itu hanya diberikan 1 perkara. Padahal perkara Pitsus bisa lebih dari 10. Jadi dari sudut kuantitinya Pak Ucok itu ada persoalan catatan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan kinerja kejaksaan. Saya kira ini perlu mendapat catatan kritis juga karena kami dalam tugas melakukan pengawasan itu juga menemukan ada beberapa hal sehubungan dengan catatan kinerja yang disampaikan oleh Kemenpan itu yang kami kritisi antara lain satu, bahwa ukuran peningkatan kinerja tidak ada variabel pada tugas pokok fungsi kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan. Jadi lebih pada yang sifatnya administratif. Dan di dalam dokumen yang disampaikan Kemenpan itu jelas bahwa itu tidak dimaksudkan memberikan gambaran komprehensif terhadap kinerja kelembagaan dan dua tidak evaluasi terhadap pimpinan. Sehingga saya kira masyarakat perlu tahu bahwa akuntabilitas kinerja yang disampaikan oleh Kemenpan itu hanya sebagai catatan terhadap upaya untuk meningkatkan, tidak sebagai judgement akhir karena itu kan sudah menjadi bagian dari tugasnya. Dan kami komisi melihat ke depan variabel penilaian itu juga harus sesuai dengan tugas pokok fungsi kewenangan yang diatur undang-undang. Karena begini, ada indikasi begini, kalau diukur tingkat kepuasan publik Bang Ruhut terhadap kejaksaan, siapa yang berurusan dengan kejaksaan ini kan yang bermasalah. Tidak akan ada yang merasa puas, tapi mari variabel itu dimasukkan sehingga peningkatan kinerja itu juga tidak hanya berdasarkan satu variabel. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga adalah evaluasi keseluruhan terhadap anggaran ini. Sebab penanganan perkara penuntutan itu kan tidak bisa ditawar terhadap berapa anggaran yang disiapkan. Selama ini kejaksaan walaupun dengan anggaran yang terbatas kami melihat kesungguhan. Tadi disampaikan Bang Ruhut, unit-unit jaksa di Kejaksaan Negeri itu serius. Kita tidak hanya melihat di Jakarta, di pedalaman Maluku, di Papua, ya tadi tidak ada perumahan sarana jauh dari keluarga, harus mereka menghadirkan saksi dengan anggaran terbatas. Saya kira usulan dari Jaksa Agung itu adalah bagian dari upaya untuk mengatasi persoalan mendasar, belum pada upaya untuk dalam tanda petik menggunakan itu secara tidak tepat. Jadi itu kebutuhan dasar kan kami kira. Kita ada informasi dari hukumonline.com ya mengenai biaya penanganan perkara di kejaksaan dan juga dibandingkan dengan KPK. Walaupun tadi menurut Pak Ucok tadi sudah dikatakan sama besarannya, tapi kami akan menyampaikan dulu apa yang kami punya datanya, nanti mungkin bisa dikoreksi benar apa tidak. Misalnya kalau Anda melihat layar televisi saat ini, kita akan bisa melihat ini adalah biaya penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Jadi ada penyidikan sebesar 25 juta rupiah, lalu penyidikan 50 juta rupiah, penuntutan 100 juta rupiah, eksekusi putusan 25 juta rupiah, dan ini totalnya sekitar 200 juta rupiah. Sementara untuk di KPK, untuk biaya penyelidikan sebesar 123 juta rupiah, lalu penyidikan 141 juta rupiah, penuntutan dan eksekusi sebesar 168 juta rupiah, dan totalnya 432 juta rupiah. 2014? Iya. Ini tahun 2014. Oke, baik. Kemudian ini ada juga KPK menggunakan sistem pagu dalam pengaturan anggaran ini. Misalnya penyidikan 11 miliar untuk 90 perkara, lalu kemudian penyidikan 12 miliar untuk 85 perkara, untuk penuntutan dan eksekusi ada 14,3 miliar 85 perkara, dan eksekusi pidana badan 45 miliar.
Nah, baik, silakan. Ini kan tadi kata Anda tahun 2014. Bagaimana kondisi untuk 2015 dan bahkan saat ini kalau misalnya diajukan, apakah sudah menurut Anda sudah sesuai? Ya, kalau pidana korupsi ya, Ya. Pidana korupsi itu tadi saya bilang bahwa KPK sama kejaksaan itu udah sama, diturunkan hitungannya satu kasus itu. Satu kasus 100 Ya, 100 jutaan lebih lah dikit itu loh. Udah itu masalah pagu tetap saja Pak, sama pagunya, tapi memang beda-beda nomenklatur namanya gitu kan, nomenklaturnya. Tapi pagunya berapa perkara itu ada di situ. Memang di KPK itu lebih sedikit ini ya kasus-kasus perkaranya. Tapi kalau di kejaksaan itu nanti Kejaksaan Agung berapa, nanti Kejatinya berapa, nanti Kejari berapa, itu banyak. Nah, nanti dikasih sekian pagu kayak gitu loh. Tapi nama-nama nomenklaturnya beda kayak gitu loh. Tapi tetap itu saya bilang bahwa di pidana umum memang agak kecil ya. Yang tadi itu sampai Kejati itu hanya 3,6, Kejari itu hanya 3,4. Nah, ini mungkin yang bikin sengsara gitu di kejaksaan gitu. Tapi kalau untuk sarana dan prasarana ya, ini kan mereka minta juga sarana prasarana ya gitu. Sarana prasarana sebetulnya Kejati itu biasanya dapat dari hibah APBD. Gitu. Jadi itu sebelum nggak boleh ya, tapi kalau memang eksekutifnya atau Pemdanya minta izin ke Menteri Keuangan untuk ngasih dana kepada Kejati untuk rumah, untuk mobil, kalau diizinkan oleh Menteri Keuangan itu dikasih biasanya. Jadi kalau misalnya tadi kemarin ada permintaan untuk Rusunawa, untuk jaksa itu juga menurut Anda? Nah, itu Rusunawa yang mana? Itu dicek lagi oleh ini Komisi 3. Jangan-jangan mereka udah dapat dari hibah, udah dapat dari jadi hibah. double dong akhirnya, iya, dapat dari hibah juga, dapat dari APBN. Gitu. Karena APBD tingkat provinsi, kabupaten atau kota itu selalu kalau kejaksaan minta selalu dikasih atau ditawarin oleh Pemda. Kita biasanya masyarakat menolak melakukan itu karena APBD ini bukan untuk instansi vertikal, tapi APBD ini untuk SKPD dan masyarakat lokal. Oke, baik Pak Ruhut, kalau menurut Anda tadi bagaimana komentarnya? Apakah memang ini sudah tepat karena tadi dirasakan memang ada perbandingan yang kurang? Kalau kita lihat misalnya bukan perkara korupsi saja, tapi perkara-perkara pidana pada umumnya dirasakan memang kurang nilainya. Dan tapi juga ada soal permasalahan kemungkinan ada double dapat anggaran ini dari APBNP juga, kemudian juga dapat dari APBD. Ya, disitulah kenapa Bapak Presiden fokus mengenai ini di semua jajaran pembantunya, karena adanya tumpang tindih supaya tidak ada, ya. Jadi apa yang dikatakan rekan saya Ucok Khadafi itu benar, ya. Kaitan dengan Rusunawa juga kemarin kita perdebatkan, ya, karena jujur saja seperti yang dikatakan Pak Simanjuntak, pengawas kejaksaan, ya, kita sama-sama mengetahui bagaimana kehidupan daripada jaksa-jaksa itu di daerah. Mereka sangat prihatin. Saya juga kalau lagi kunjungan ya, saya lihat kantor-kantor kejaksaan itu juga udah seperti bangunan rumah hantu. Padahal biayanya cukup banyak. Nah, apa yang menurut Anda terjadi di sini? Apakah tidak mengalir, tidak sesuai dengan porsinya, tidak tepat sasaran, sehingga akhirnya harus minta anggaran lagi, atau memang sebenarnya memang kurang? Ya, memang ya, jujur saja anggaran mereka mungkin mengenai itu ya masih kurang. Karena itu jadi ada prioritas. Jadi jangan dibuang kemana. Tapi ini semua kita sepakat ini karena kinerja kok. Ya, nyatanya seperti yang dikatakan Pak Khadafi yang awalnya KPK lebih tinggi, akhirnya sekarang sudah mulai mendekati. Tapi orang nggak ada yang mengusik KPK karena kinerja. Itu yang saya tadi katakan. Tolonglah jaksa-jaksa di daerah-daerah jangan membuat para bupati, wali kota atau gubernur jadi takut bekerja. Karena ini kadang-kadang kan yang saya lihat ini kejadian Bandung loh, masih baru nih, kaitan dengan LSM. Kalau pengamatnya kayak Pak Khadafi bagus, ini kadang-kadang LSM ini kadang-kadang kepanjangan tangan ya dari kawan-kawan kejaksaan. Malu nggak kita dengar? Taunya LSM itu taunya yang sering digunakan oleh Intel kejaksaan. Taunya masalah, ya maaf aja, pembagian tidak merata. Dia marah, dia bakar kantor kejaksaan. Hal-hal seperti ini, udahlah fungsikan intelijen kita. Ya kalaupun mau pakai LSM, mau apa, betul-betul yang bertanggung jawab. Pengamat seperti Pak Ucok Khadafi. Jangan yang asbun, yang apa, yang akhirnya buntutnya ada udang di balik bakso. Baik. Saya rasa itu. Ya. Nanti kita akan tanyakan sebenarnya ya Pak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita beri anggaran dulu atau kita minta kinerja yang terlebih dahulu untuk ditingkatkan sebelum anggaran diberikan? Kita akan bahas nanti dalam segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.